anaknya Mas Bobi nih bos, senggol dong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya kita dari grup M sesi A2. Di sini dengan saya Musdalifah NPM 27 dan partner saya Novan Sandi Pradana NPM 28. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yaitu pembuatan media dan penanaman jasad tani. Yuk, cus langsung aja. Yang pertama yaitu pengertian dari media itu sendiri. Media adalah campuran nutrien atau zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan. Selain untuk pertumbuhan, media ini juga dibutuhkan untuk isolasi dan inokulasi mikroba, serta untuk uji fisiologi dan biokimia dari mikroba. Nah, media yang baik untuk pertumbuhan mikroba itu media yang sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut. Seperti dari segi susunan makanannya, dari sumber vitaminnya seperti karbon, mineral, gas, dan lain-lain. Kemudian dari tekanan osmotiknya, kemudian dari pH-nya, serta pada temperatur dan keadaannya. Lalu macam-macam dari media itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan komposisinya, dan berdasarkan tujuannya. Untuk yang berdasarkan bentuknya itu ada media cair, media padat, dan media semi padat. Untuk media padat, itu merupakan media yang mengandung agar 15 gram per liter, sehingga setelah dingin dia menjadi padat. Media ini berguna untuk menjaga sel agar tidak berpindah tempat sehingga akan mudah dihitung dan dipisahkan jenisnya. Untuk media semi padat, itu merupakan media yang mengandung agar 0,3 sampai 0,4%, sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat juga tidak cair. Untuk media ini dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroorganisme dapat menyebar ke seluruh media, tetapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Untuk media cair, itu media yang tidak mengandung agar, contohnya seperti nutrien broth. Nah, untuk media cair ini, dia memberi kesempatan bakteri untuk menyebar dan tercampur dengan seluruh nutrisi, sehingga lebih cocok untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian media berdasarkan komposisinya, ada media sintetis, itu merupakan media yang komposisi zat kimianya diketahui jenis dan takarannya secara pasti. Contohnya seperti glukosa agar. Kemudian media semi sintetis itu media yang hanya sebagian komposisinya diketahui secara pasti. Misalnya yaitu PDA, potato dextrose agar, yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Untuk bahan ekstrak kentangnya, kita tidak dapat mengetahui secara detail tentang komposisi senyawa penyusun. Untuk media non-sintetis, itu merupakan media yang dibuat dengan komposisinya yang tidak dapat diketahui secara pasti. Dan biasanya itu langsung diekstrak dari bahan dasarnya. Misalnya seperti tomato juice agar, kemudian brain heart infusion agar, dan pancreatic extract. Selanjutnya itu media berdasarkan tujuannya ada banyak macam, yaitu seperti media untuk isolasi, media selektif atau penghambat, media diperkaya, media untuk peremajaan kultur, media umum, media untuk karakterisasi bakteri, dan media diferensial.
Next, yaitu syarat pembuatan media. Yang pertama yaitu suasana dari media itu sendiri. pH-nya harus sesuai dengan yang dikehendaki oleh jasa termit, begitupun suhunya. Kemudian mengandung bahan-bahan makanan dengan komposisi yang cukup sesuai dengan yang diperlukan oleh jasa termit. Yang ketiga, untuk media padat, itu kekentalan atau kepadatannya harus memenuhi syarat. Keempat, yaitu media yang dibuat sebelum dipakai harus disterilkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kerusakan media. Media itu juga dapat rusak ya teman-teman. Kita dapat mengamati ciri-ciri kerusakan media itu dari 5 hal. Yang pertama ada perubahan pH. Nah, perubahan pH ini dapat disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan, kemudian campuran yang tidak dapat merata, hidrolisis dan bahan-bahan yang dipakai. Kemudian biasanya menggunakan wadah yang bersifat alkali dan bisa juga karena pemanasan yang berulang. Kedua, ada penyusutan kekentalan. Biasanya itu disebabkan karena hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah dan pencairan berulang dari media padat. Juga bisa disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada pengendapan. Pengendapan ini disebabkan karena pemanasan media agar yang terlalu lama dengan temperatur tinggi dan bahan yang dipakai tidak sesuai. Keempat, warna. Warnanya itu biasanya menjadi keruh kalau media itu rusak. Ini bisa disebabkan oleh pencampuran yang tidak merata, kemudian menggunakan wadah yang bersifat alkali, kemudian juga hidroksi dari bahan-bahan yang dipakai dan pemanasan berulang. Hampir sama seperti pH tadi ya, itu penyebabnya. Terus yang terakhir itu ada sedikitnya kapasitas tumbuh. Sama seperti kerusakan yang lain, dia juga disebabkan karena sterilisasi yang berlebihan dan pencairan yang berulang dari media padat. Next, ada kegunaan dari media. Yang pertama yaitu untuk tempat hidup jasad ranik yang sekaligus untuk memberi makan jasad ranik itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk membedakan macam-macam mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu kan tidak semua bisa hidup di satu media. Dia itu hidup di media-media tertentu saja gitu. Lalu selanjutnya ada tahapan pembuatan media. Yang pertama yaitu pencampuran bahan-bahan. Nah, media ini biasanya dibuat dengan melarutkan semua bahan dalam aqueous, diurutkan dengan resep dan dipanaskan sampai semua bahan larut. Kemudian penyaringan. Beberapa jenis media kadang itu perlu disaring menggunakan kertas saring ataupun dengan kain tipis. Yang ketiga yaitu pengaturan pH. Pengaturan pH ini dilakukan dengan penambahan natrium hidroksida ataupun asam klorida. Selanjutnya keempat itu penambahan antibiotik. Antibiotik itu juga kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Yang kelima, ada pemasukan dalam cawan. Cawan atau wadah yang digunakan itu harus bersih, bebas debu, dan tidak terkontaminasi. Setelah itu baru ke tahap sterilisasi, di mana dilakukan berbagai macam sterilisasi tergantung pada macam-macam medianya. Salah satunya itu bisa digunakan autoclave. Ini adalah cara yang paling umum.
Selanjutnya yang terakhir yaitu penyimpanan media. Media yang sudah dibuat dan disterilkan mungkin tidak digunakan sehingga itu bisa disimpan di lemari es atau refrigerator. Nah, bahan-bahan pembuatan media sendiri itu ada air, air ini berfungsi sebagai pelarut, kemudian ada agar-agar, dia berfungsi untuk pemadat media. Selain agar-agar, bisa juga digunakan gelatin atau silika gel. Bahan lain untuk pembuatan media itu ada juga pepton, ekstrak daging, kecambah, NaCl, dan lainnya sesuai kebutuhan dari mikroorganisme yang akan ditanam atau yang akan ditumbuhkan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi penanaman jasa training. Sebelum itu kita harus tahu lebih dulu mengenai apa itu jasa training. Nah, jasa training sendiri itu adalah jasad hidup yang ukurannya itu sangat kecil. Bentuk dari jasad training itu juga beraneka ragam. Sebagian besar terdiri atas organisme bersel satu atau uniseluler. Meski ada pula yang bersel banyak atau multiseluler. Nah, mata telanjang manusia hanya dapat menangkap benda dengan ukuran di atas 0,1 sampai 0,2 mm. Sedangkan jasad renik itu ukurannya berukuran lebih kecil dari 100 mikrometer. Yang artinya dia benar-benar sangat kecil. Next, kegunaan jasa training. Yang pertama, dia itu banyak digunakan dalam proses fermentasi. Contohnya seperti Saccharomyces cerevisiae yang biasa digunakan dalam fermentasi roti, bir, dan tape. Kemudian sebagai zat adiktif makanan. Yang ketiga, sebagai pelindung makanan non-fermentasi, contohnya pada daging ayam. Kemudian yang keempat, seperti bakteri Acetobacter, itu digunakan untuk membuat asam cuka. Terus yang kelima, seperti yang saya sebutkan tadi, Saccharomyces cerevisiae, itu digunakan pada industri fermentasi roti dan bir. Halo, di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Musdalifah, yaitu tentang inokulasi dan inkubasi, di mana inokulasi adalah penanaman bakteri atau biasa disebut inokulasi, merupakan pekerjaan memindahkan bakteri dari medium lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Inokulasi dilakukan dalam kondisi aseptik, yakni kondisi di mana semua alat yang berhubungan dengan medium dan pekerjaan dijaga agar tetap steril. Inkubasi. Inkubasi adalah proses penyimpanan media hasil inokulasi di inkubator dalam suhu yang terkontrol. Tujuan dari inkubasi ini adalah menjaga hasil inokulasi dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inkubasi, ada seperti suhu, kelembapan, udara, maupun oksigen yang bisa disebut kontaminan untuk proses inokulasi. Selanjutnya adalah perbedaan media dasar dan media inokulum, di mana media inokulum dan media dasar ini sebenarnya berhubungan. Kita akan mulai dari media dasar, di mana media dasar adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Media ini dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba, contohnya nutrien bot, kaldu pepton, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah media inokulasi, di mana media inokulasi atau media pertumbuhan bakteri adalah suatu bahan yang terdiri atas beberapa
nutrisi atau campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroba untuk pertumbuhan dan berkembang biak pada media tersebut. Mikroorganisme memanfaatkan nutrisi pada media berupa molekul-molekul kecil yang dirakit untuk menyusun komponen-komponen selnya. Selanjutnya adalah metode inokulasi, di mana metode inokulasinya ini umumnya menggunakan jarum Mohs, di mana jarum Mohs ini selain digunakan untuk menginokulasi kultur mikroba, juga dapat memindahkan kultur mikroba ke media yang satu ke media yang lain. Selanjutnya adalah metode tabur atau biasanya kita juga menyebutnya metode tebar, di mana metode tabur atau metode tebar ini caranya adalah setes inokulum diletakkan dalam sebuah media agar dalam cawan pantry dan menggunakan batangan kaca yang bengkok dan steril. Inokulasi ini disebarkan dalam medium batang dengan digunakan sebuah pinggan kedua untuk dapat menjamin penyebaran bakteri ini merata dan baik. Selanjutnya adalah metode tusuk. Metode tusuk yakni dengan cara meneteskan atau menusukkan jarum osa yang di dalamnya terdapat inokulum, kemudian dimasukkan ke dalam media. Di mana untuk memasukkan ke dalam media ini biasanya media ini harus dimiringkan terlebih dahulu supaya tekanan dalam media itu stabil dan tidak merusak sel-sel dalam bakteri. Selanjutnya adalah metode gores, di mana metode gores ini digunakan dengan ketelitian yang tinggi namun efisien dalam kondisi waktu maupun kecepatannya. Dan ini caranya itu inokulasi digoreskan di permukaan media agar dengan menggunakan jarum Mohs. Selanjutnya adalah menyiapkan media. Ruangan tempat inokulasi itu harus kecil, bersih, dan bebas dari angin. Dinding ruangan yang basah menyebabkan butiran debu menempel kepada dinding. Pada waktu inokulasi itu sebaiknya meja tempat inokulasi itu digunakan dasaran kain basah supaya debu tidak menempel pada media. Terus untuk selanjutnya adalah pemindahan bakteri, di mana pemindahan bakteri ini digunakan jarum inokulasi sebaiknya terbuat dari patina maupun mikron dan ujungnya tidak boleh lurus, harus berbelok. Boleh juga menggunakan kolongan yang berdiameternya 1-3 mm. Untuk prosesnya, proses pemindahan bakterinya itu biasanya jarumnya itu dipijarkan untuk ujungnya, untuk bagian sisanya seperti tangkai itu cukup dilewatkan dengan api. Setelah dingin, ujung digunakan untuk menggoreskan ke koloni bakteri untuk dipindahkan ke medium yang baru. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inokulasi. Yang pertama itu ada suhu. Pada umumnya, mikroorganisme dapat tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia, tetapi ada beberapa bakteri juga yang dapat tumbuh dalam kondisi yang cukup ekstrim, yaitu pada kondisi yang sangat panas maupun sangat dingin. Yang kedua adalah pH, di mana pH optimal untuk pertumbuhan bakteri yaitu pH netral antara 6,5 sampai 7,4. Pada umumnya, bakteri tidak akan tumbuh pada pH yang terlalu asam maupun terlalu basah. Sehingga ketahanan terhadap pH ini yang dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan. Misalnya dalam teknik fermentasi di mana makanan dibuat fermentasi. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen merupakan unsur yang sangat penting untuk pertumbuhan mikroba anaerob. Di mana untuk mikroba anaerob ini tidak akan bisa tumbuh jika ada oksigen yang masuk. Selanjutnya adalah tekanan osmotik, di mana tekanan osmotik yang sangat tinggi dapat menyebabkan air keluar dari dalam sel bakteri. Akibatnya bakteri dapat mati
atau menghambat pertumbuhannya. Teknik ini dapat digunakan untuk mengawetkan makanan dengan cara penambahan garam sehingga tekanan atmosfer cairan akan naik. Yang kelima adalah unsur kimia. Untuk pertumbuhan bakteri membutuhkan unsur-unsur kimia seperti C, H, N, S, dan P. Selain itu juga membutuhkan mikro seperti Zn, Pe, dan Cu. Selanjutnya adalah pengamatan makroskopis pada media. Pada pengamatan makroskopis ini di media agar ini, untuk media agar dan media kecambah ini berwujudnya padat, jadi untuk pengamatannya untuk air got ini berwarna putih, berkoloni, dan berwujud padat. Untuk di yesnya itu juga sama, berwarna putih, berkoloni juga, dan berwujud padat. Sama seperti yang media kecambah. Selanjutnya adalah pengamatan pada media nutrient got, di mana untuk air got ini berwarna putih, berkoloni, dan berwujud cair. Untuk gasnya itu sama, berwarna putih, berkoloni, dan berwujud cair. Selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis pada media. Untuk pengamatan mikroskopisnya itu pada media agar. Untuk air got itu bentuknya tidak teraturan, karena ini dapat dilihat untuk bentuknya itu ada yang kokus, ada yang basil juga. Jadi karena di air got ini terdapat banyak mikroba, jadi bentuknya tidak teratur, tidak berinti sel, dan tidak berkoloni. Untuk pembesaran yang dilakukan pada pengamatan adalah 10 kali lensa okuler dan 40 kali lensa objektif. Dan untuk gasnya ini ada berkoloni yang berbentuk kokus dan tidak berinti sel. Untuk pembesarannya sama, yaitu 40 kali lensa objektif dan 10 kali lensa okuler. Selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis pada media, yaitu dengan media kecambah, di mana untuk media kecambah didapatkan bentuk bakterinya tidak beraturan, tidak berinti sel, dan tidak berkoloni untuk air got. Untuk yesnya berbentuk kokus, tidak berinti sel, dan berkoloni. Untuk media nutrient got, untuk air gotnya berbentuk tidak beraturan, bentuk bakterinya tidak berinti sel, dan tidak berkoloni. Untuk yesnya berbentuk kokus, tidak berinti sel, dan berkoloni. Sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok F, sesi A2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.